kabul segala hajat, dilimpahkan rezekinya yang halal dan barakah. Ala hadinya Al-Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahla al-wara mantiqa wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdal man bittuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bis-sakha wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir, berkumpul, bersilaturahim, yaitu dalam rangka pembukaan kembali Majelis Pulau Mas Berselawat yang sudah 2 bulan dari mulai sebelum bulan puasa Pak Yai kita tawakufkan sementara, sehingga malam hari ini malam pembukaan, insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu malam Minggu kita dapat menghadiri yaitu kajian fikih yang diasuh oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Jalil Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam kama huwa mazkurun fil Qur'ani qasasa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yakun mu'anidan wala asah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu bisuhbatihi wa mahabbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ibu-ibu amin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Jalil Adnan, guru tetap di setiap malam minggu. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Istrinya datang nggak? Yang mana? Mudah-mudahan jadi istri yang solihah. Cari istri yang penting solihah. Masalah cantik nomor 1. Al-Mukarram Al-Ustadz Hamzah marhaban. Begitu juga kita doakan ya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Saya kalau yang ngundang dia berdua nggak ngitung-ngitungan, apalagi ngitung amplop. Amplop di rumah banyak. Kalau yang ngundang beliau berdua, insya Allah datang tak dijemput, pulang tak diantar. Selanjutnya Bapak RT kita, Allahu Akbar, wajahnya senyum. Karena di antara ciri penghuni surga itu senyum. Pak Weni, betul ya? Mudah-mudahan juga sehat walafiat berkah. Yang amin juga dapat berkah. Amin. Sebab berkah itu paling penting dalam hidup. Apalagi di zaman Prabowo dan Pak Gibran, berkah itu penting. Buat apa gaji 4 juta nggak berkah? Mendingan 40 juta berkah. Ada ustadz-ustadz yang lain termasuk dari Bang Jafar hadir juga. Hadirin hadirat jamaah majelis sholawat, pecinta Rasulullah
calon-calon penghuni surga. Kalau bukan karena Allah, rasanya sulit. Kita bisa berkumpul, sengaja Allah kumpulkan dan hadirkan kita. Sejak tadi siang hujan gak berhenti, betul nggak? Tapi kemudian sengaja dibuat malam hari ini menjadi udaranya segar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir nih, yang sedang berkumpul, yang sedang disut oleh kamera malaikat, mudah-mudahan yang hadir semua dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang nanti pada hari kiamat dicari oleh Nabi, kemudian Nabi memberikan kita syafaat. Mudah-mudahan juga kita bisa masuk surga menjadi tetangga Rasulullah. Sebab kan guru-guru kita sering berdoa. Apa di antara doa guru-guru kita? Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Ini yang penting. Mudah-mudahan ketika kita hidup, sebelum kita meninggal, Allah berikan kita kesempatan berziarah kepada Rasulullah. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan kesempatan sampai di makam Rasulullah bersama dengan jutaan tamu-tamu yang datang ke sana. Sambil jalan di depan makam Rasul, kita menyampaikan salawat dan salam secara langsung. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurullah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan yang hadir malam ini punya rasa rindu, punya rasa kangen dengan Rasulullah, maka nanti diundang oleh Allah. Seperti tanggal 2 kemarin sudah masuk asrama, malamnya sudah pada terbang menuju tanah haram. Mudah-mudahan kita nih yang cinta sama Nabi, yang gemar baca sholawat, mudah-mudahan diberikan kesempatan juga. Makanya saya ceramah jangan ada yang ngomong. Didengar, nanti di akhir tausiah saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara. Maafin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Bayangkan wajah Rasul sallallahu ini sholawat ini manfaatnya banyak, Bu. Pengalaman saya nih, ceritanya haji 2 tahun yang lalu. Sekarang kan haji susah, ada plus. Haji apa Bapak? Haji plus. Plus apa? Plus deg-degan. Karena ada yang sudah sampai bandara kemudian balik lagi. Kita sering baca tuh di berita, kenapa balik lagi? Visanya nggak keluar.
tiket punya, hotel sudah di booking, tapi visanya nggak keluar, tidak jadi berangkat. 2 tahun yang lalu, haji 2 tahun yang lalu ibu, ada jamaah saya dari Padang. Ini anaknya punya gelar, punya titel, sekolah dari luar negeri. Terus dia bilang sama saya, Ustadz yang tanggung jawab. Kenapa saya harus tanggung jawab? Ibu saya ini tidak memiliki istiqomah, jadi gak wajib berangkat haji. Dan ibu saya ini, biar Ustadz tahu, punya penyakit jantung. Mestinya duit hasil dari jual rumahnya udah buat operasi jantung. Bu, ibunya bilang, Nak, ibu ini rindu dan kangen dengan Rasulullah. Ibu gak pandai baca Quran kayak kamu. Ibu tapi senang baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang ibu baca yang kayak tadi itu, dia bilang Sallallahu ala Muhammad. Itu yang dibaca. Nah, ibu sekolahkan kamu supaya kamu punya ilmu, kemudian kamu makin kuat imannya dan ketakwaannya. Kalau uang ini ibu gunakan buat berobat, ibu operasi jantung, taruh deh, ibu sembuh. Duit habis, ibu sehat, tapi nanti ibu ujung-ujungnya juga akan mati. Kalau ibu mati sementara ibu belum pernah berziarah kepada Rasulullah, ibu rugi. Ibu mati tapi ibu belum pernah memandang Ka'bah, ibu rugi. Biar deh duit ini ibu pakai buat haji. Kalaupun ibu meninggal, ibu sudah ziarah ke makam Rasulullah. Kalau ibu baca tasyahud, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, ibu selalu terbayang Ka'bah dan Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibunya lebih memilih uangnya untuk akhirat. Tapi anaknya yang punya titel, punya gelar bilang, Ustadz yang tanggung jawab. Karena kemakan sama ceramah Ustadz. Akhirnya ibu tersebut, singkat cerita, ibu berangkat haji sama saya. Programnya Mekah, artinya kita jamaah ke Mekah, haji, selesai haji semuanya, alhamdulillah ibu tersebut sehat. Selesai haji, jamaah semua bergerak ke Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah. Ibu ini gak pandai baca Quran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dia mau solawat. Apa yang terjadi ibu? Ketika bis ini berangkat, rombongan 10 bis, ibu ini termasuk yang dapat ujian berat dari Allah. Saat bis mulai bergerak, hati sudah mulai rindu dan kangen dengan Rasulullah. Jamaah sudah mulai memperbanyak baca sholawat. Ibu ini jatuh pingsan. Di situ saya sedih. Ya Allah, ini yang dikhawatirkan dan ditakutkan sama anaknya. Kalau ibu ini mengidap penyakit jantung. Bu, mengidap penyakit jantung. Apa yang terjadi ibu? Pingsan, tidak sadarkan diri. Dokter cek, tidak sadarkan diri. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit. Yang pertama dilihat oleh tenaga medis apa di rumah sakit? Gelang haji. Apa ibu? Makanya orang kalau haji pakai gelang enggak? Pakai gelang enggak? Tuh. Saya kumpulkan gelang saya, ibu, pas saya hitung ada 27. Buat apa? Buat kerokan. Ibu akhirnya dirujuk ke rumah sakit, dilihat gelangnya, dicatat, langsung dieksekusi bu. Ternyata betul mengidap serangan jantung. Sampai akhirnya ibu tersebut operasi jantung gratis. Kalau di Indonesia bisa sampai 300 juta. Akhirnya gratis. Selesai operasi kita ke Madinah, kita doakan ibu tersebut masuk ruang rehab.
Bu, sehari, 2 hari, sampai seminggu membaik. Akhirnya sampai bisa pulang bersama dengan rombongan. Apa yang terjadi? Karena sholawatnya, pergi haji juga, operasi jantung juga gratis. Coba kalau dia nggak cinta dengan Nabi, duitnya dipakai buat operasi di Indonesia, betul operasi berhasil, tapi ujung-ujungnya juga kan orang akan mati. Tapi ibu itu rugi karena kangen dan rindunya tidak terobati, karena dia tidak pernah berziarah kepada Rasulullah. Jadi betapa pentingnya ini sholawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, ya Nabi. Semangat. Ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri, ya Nabi. Semua. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, ya Habib salamun alaik. Kan majlisnya majlis sholawat. Betul apa betul? Ibu tahu nggak ada kitab judulnya Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Nuaim. Siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang? Bukan Ibnu Abu Nuaim. Siapa? Yang bisa jawab angkat tangan, boleh pulang duluan. Al-Imam Abu Nuaim. Ibu, di situ ada cerita. Mau nggak saya ceritakan nih? Ini cerita berkaitan dengan fadilah baca sholawat. Ternyata Bu, fadilahnya besar. Mau nggak saya ceritain? Ini mumpung saya lagi diundang sama Ustadz Hamzah dan Ustadz Abdul Jalil nih, keutamaan baca sholawat. Ini kalau nggak sama ibu-ibu sini nggak saya kasih tahu nih. Ini bener-bener nih, saya nggak ngambil untung nih. Ternyata ada kisah tentang fadilah baca sholawat. Apa kisahnya? Kana fi Bani Israil rajulun. Dulu di kalangan Bani Israel ada seorang yang hidup maksiat. Berapa tahun maksiatnya? Nggak tanggung-tanggung. Maksiat 200 tahun. Berapa? Ini kan kalau saya lihat wajah ini orang-orang soleh semua. Kelihatan lingkungannya. Mana ada lapangan kayak begini dijadikan majlis sholawat. Mending juga dibikin rumah kontrakan. Tapi ini yang punya tanah nih, nggak tahu siapa nih. Ada yang punya tanah? Ini dapat pahala besar nih bikin majlis sholawat. Yang punya tanah dapat pahala, yang hadir juga dapat pahala. Akhirnya setelah maksiat 200 tahun, summa mata, meninggal. Bu, begitu biang kerok meninggal, biang kerok katanya, nggak boleh tuh, agama itu nggak pernah gitu. Allah saja sama pendosa, Allah saja sama orang-orang yang berbuat maksiat nggak manggil ya zolim. Tuh. Kalau kita kadang-kadang ada yang sok suci, Allah saja kepada pelaku maksiat tidak manggil
Apa yang Allah sebut? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku. Orang yang maksiat sama Allah aja Allah masih panggil wahai hamba. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini orang maksiat 200 tahun kemudian meninggal dunia. Apa yang terjadi? Fa'akhazuhu birijlihi. Kemudian masyarakat yang melihat orang ini mati setelah maksiat 200 tahun menyeret-nyeret orang tersebut, dilempar di tempat sampah. Setelah masyarakat eksekusi bareng-bareng, ini ahli maksiat, udah kita lempar di tempat sampah. Akhirnya orang itu di tempat sampah dilempar. Masyarakat puas, masuk rumah. Ketika masyarakat masuk rumah, fa'auhallahu ila Musa anikhruj wasalli alaihi. Ketika masyarakat puas melempar ahli maksiat tersebut ke tempat sampah, Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, ada hambaku yang aku cintai. Nah, kan maksiat 200 tahun yang sekarang ada di tempat sampah karena dilempar oleh masyarakat. Keluar kamu, urus jenazahnya dan sholatkan dia. Kenapa jadi bengong? Nabi Musa tanya, emang orang itu ada kebaikannya? Kata Allah, ada. Ya Rabbi, Banu Israel syahidu annahu asaka mi'atai sanah. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, orang itu ahli maksiat, senang berbuat maksiat, bahkan 200 tahun. Apakah orang itu punya kebaikan? Kata Allah, ada ya Musa. Apa kebaikannya? Kullama nasyarat Taurat wajada fiha isma Muhammad. Ketika orang itu membuka Taurat, di dalam Taurat dia menemukan nama Nabi Muhammad. Di dalam Taurat orang itu menemukan cuma nama Nabi, bukan umat Nabi, Bani Israel. Dalam Taurat dia menemukan nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu dicium. Wa wada'a fi ainaihi. Kemudian diletakkan di keningnya. Kemudian orang tersebut bukan umat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi yang belum diutus, baru namanya yang dia lihat di dalam Taurat. Kata Allah, fagofartu zunubahu. Kata Allah, sebab itu ya Musa, fagofartu zunubahu, aku ampuni semua dosa-dosanya. Wa zawwajtuhu sab'ina marrah sab'ina khawra, dan aku nikahkan dengan 70 bidadari. Maksiat 200 tahun, bukan umat Nabi Muhammad, hanya melihat nama Nabi Muhammad dalam Taurat. Nama Nabi dicium, diletakkan di kening, dia berselawat kepada Nabi, akhirnya mendapatkan keistimewaan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sendiri yang malam hari ini berselawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya solawat itu makanya penting. Ibu pernah lihat nggak ada anjing di kampung? Ada anjing di kampung suka lihat? Ada anjing nggak? Kadang-kadang anjing jadi sasaran. Ada orang yang kita nggak suka, dasar anjing lo. Karena anjing emang nggak punya dosa. Nih mau saya ceritain nih, Bu. Ternyata anjing yang kadang-kadang jadi sasaran, mohon maaf, di dalam Al-Quran Allah nggak malu, kata anjing diulang bahkan sampai 3 kali. Nih, ayo. Di dalam Al-Quran Allah sebut, apa bahasa Arabnya anjing? Apa bahasa Arabnya anjing? Kalbun, apa?
Kalbun, apa artinya kalbun? Anjing. Allah ternyata nggak malu nyebut anjing sampai 3 kali. Sayakuluna salasatul rabi'uhum kalbuhum. Tuh. Kalbun apa kalbun? Kok di Quran disebut? Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. 2 kali. Dan berapa kali kalbun disebut? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum. Tapi gimana Ustaz? Kayaknya malam Jumat gak baca surah Kahfi deh. Pulang aja deh. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Minhum. Kan gampang, tinggal lanjutin aja. Terus nggak cerita gini? Terus nggak? Saya kalau penceramah pendengarnya nggak semangat, saya juga nggak semangat. Terus nggak? Nah kalau terus anggap aja saya taksi. Kalau taksi jalan terus, argunya kan juga jalan. Bu, sholawat jadi mah penting. Doa saja yang kita baca itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Dia tidak sampai kepada Allah sampai orang yang berdoa membaca sholawat kepada Nabi. Ya, membaca sholawat kepada Allahumma sholli semua ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abada wa nuril absari wa diyadiha wa Ibu pernah lihat nggak ada anjing di kampung? Ada anjing di kampung sekalian? Ada anjing nggak? Kadang-kadang anjing jadi sasaran. Ada orang yang kita nggak suka, dasar anjing loh. Karena anjing emang nggak punya dosa. Nih mau saya ceritain nih, Bu. Ternyata anjing yang kadang-kadang jadi sasaran, mohon maaf. Di dalam Al-Quran Allah nggak malu, kata anjing diulang bahkan sampai 3 kali. Nih, ayo. Di dalam Al-Quran Allah sebut apa bahasa Arabnya anjing? Apa bahasa Arabnya anjing? Kalbun. Apa? Kalbun. Apa artinya kalbun? Anjing. Allah ternyata nggak malu nyebut anjing sampai 3 kali. Sayakuluna salasatul rabi'uhum kalbuhum. Tuh. Kalbun apa kalbun? Kok di Quran disebut? Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. 2 kali. Dan berapa kali kalbun disebut?
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم kamu gimana sih? Kayaknya malam Jumat gak baca surah Kahfi deh. Pulang aja deh. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا منهم. Loh, kan gampang tinggal lanjutin aja. Terus nggak cerita gini? Terus nggak? Saya kalau penceramah pendengarnya nggak semangat, saya juga nggak semangat. Terus nggak? Nah kalau terus anggap aja saya taksi. Kalau taksi jalan terus, argunya kan juga jalan. Saya kan bilang beres tadi. Awas kalau nggak jumbang ya, awas ya. Awas kalau nggak jumbang. Gini. Jadi anjing berapa kali disebut? Ya. Kenapa sampai anjing diulang 3 kali? Malfaidu min zikril kalbi fi qissati ashabil kahfi. Kenapa? Apa manfaatnya? Allah sampai menyebut kata anjing di dalam surah Al-Kahfi sampai 3 kali. Apa itu manfaatnya? Yadullu ala anna suhbatas salihin azimul faidah. Itu menandakan dekat dengan orang soleh manfaatnya besar. Anjing itu tahu ashabul kahfi orang baik. Anjing itu tahu ashabul kahfi orang-orang yang soleh, yang menentang raja. Pokoknya dia nggak suka sama raja, daripada dijadikan menteri, nggak mau, dia pergi meninggalkan istana. Ada nggak zaman sekarang begitu? Ada nggak zaman sekarang mau diangkat jadi menteri nggak mau? Nggak ada. Coba gue lihat dulu ijazahnya palsu apa enggak? Misalnya dulu. Dia kan kalau mau jadi menteri lihat ijazahnya. Emang ada yang ijazahnya palsu? Akhirnya anjing tersebut ngikutin siapa? Ngikutin ashabul kahfi. Bu, itu menandakan dekat dengan orang soleh manfaatnya besar. Karena di antara binatang yang masuk surga, anjing ashabul kahfi. Di antara binatang yang masuk surga, anjing ashabul kahfi. Ya Allah, anjing. Tapi karena anjing itu dekat dengan ashabul kahfi jadi masuk. Kalau anjing saja dekat dengan ashabul kahfi masuk surga, bagaimana kita yang umat Nabi, dekat dengan Nabi, cinta dengan Nabi, baca sholawat sepanjang hari? Kalau anjing aja masuk surga, bagaimana dengan kita? Sengaja saya sampaikan ceramah nih. Bener, jarang-jarang nih ceramah begini nih ya. Bener nggak? Dokter main-main. Betawi Kebonanas. Alhamdulillah, ibu keturunan Pitung. Ibu saya keturunan Pitung, tapi bapak ulama semua. Makanya waktu saya SMA, saya nggak pesantren, orang bapak saya kiai. Saya waktu SMA pernah kejadian kayak orang sekarang tuh. Kalau sekarang pengecut, tawuran dan timbuk-timbukan. Dulu saya dikeroyok 15 orang, saya nggak mundur. Kenapa? Belakang gua tembok.
Ya Allah, udah anak gitu-gitu ya. Saya alhamdulillah. Jadi guru pertama saya Quran ibu saya. Guru pertama saya nahu, ilmu nahu Ustaz, ibu saya. Ibu saya itu baik sama saya, yang ngajarkan ilmu nahu. Saya disuruh menghafal Abdul kalam mimma afadal mustami nahu sa'a zaidun wa amrun muttabi wa nawuhu allazi alaihi yubna ismun wa fi'lun summa harfun makna wal ismu ma yadkhuluhu min wa ila aw kana majruran bi hatta wa ala mithaluhu zaidun wa khaidun wa ghanam wa zawatil kawallazi wa man waqam. Tuh saya Tuhfatul Ahbab udah hafal SMP. Banyak ustadz yang bisa ceramah, hafal gak tuh kitab? Saya kalau nggak hafal dicubit. Semua begitu dicubit, dimasukin, diputer, namanya empos. Empos saya. Ya Allah, sekarang ibu saya udah meninggal, saya kangen sama emposannya. Tahu nggak emposan? Orang sini ngerti empos nggak? Tangan ibu kita dimasukin, kemudian dipelintir. Ntar ada bekasnya tuh gitu. Tapi orang dulu di empos diem aja, betul Ustaz? Kenapa? Karena kita tahu ibu kita itu orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Doaul walidati sholihati kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa ibu-ibu kita yang solihah itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Nih. Makanya kalau emosi bu, ukur-ukur, jangan sampai kebablasan. Ini penting ya ibu nih. Karena doa ibu seperti doa siapa? Nabi. Ibu tahu Imam Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais. Itu kalau imam di Mekah tuh Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pakai begitu. Ini kayak gitu. Kayak motor. Maliki yaumiddin. Enak betul kalau dia jadi imam. Bu, ibu tahu dia punya ibu. Ibunya bikin adonan roti. Adonan udah selesai, ditaruh di loyang. Belum dimasukkan ke dalam oven, Syekh Abdurrahman Sudais yang masih kecil datang bawa pasir. Itu adonan rotinya bu, ditaburin pasir. Ibu kira-kira gimana? Lagi bikin kue lebaran. Udah jadi belum dimasukin ke oven, tuh anak datang nyiramin pasir. Gimana kira-kira? Sialan dangkalan loh. Kadang-kadang ada lagi yang teriak, anak siapa lo? Anak siapa lo? Itu anak pinter. Ya mak lupa, anak sendiri. Itu ibunya teriak. Begitu adonan rotinya bu ditaburin sama pasir, ibu tersebut teriak marah. Abdurrahman, karena kan anak masih kecil, pergi kamu, diusir. Pergi kamu, diusir. Tapi marahnya terkontrol kepada anak. Pergi kamu, jangan pulang sebelum kamu jadi imam Masjidil Haram. Pergi kamu, jangan pulang sebelum jadi imam. Bu, doanya dicatat sama malaikat. Dasar lo, turunan monyet. Ibu sih dasar nggak makan bangku sekolahan. Siapa yang buat makan bangku sekolahan? Ustaz nggak ada ya. Ya Allah, pergi kamu jangan pulang sampai jadi imam Masjidil. Akhirnya ibu tuh jadi Syekh Abdurrahman Sudais imam Masjidil. Nah Nabi nih yang kita baca sholawat kepadanya, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi di samping kita baca sholawat tadi, saya senang baca sholawat. Jangan lupa kegemaran Rasulullah itu. Yang pertama, Nabi adalah orang yang paling baik dalam baca Quran. Kalau bisa, tandailah baca Quran kita sampai kita khatmul Quran. Bahkan Nabi itu orang yang paling baik dalam baca Quran di dalam sholatnya. Kita mungkin gak bisa nirunya. Sayyidatina Aisyah ditanya, apakah Rasul pernah sholat witir 1 rakaat? Pernah. Ayu surah alladhi yaqra'u fiha. Waktu Nabi sholat witir 1 rakaat, surah apa yang dibaca? Kata Sayyidatina Aisyah, yaqra'u fiha bimi'ati ayatin minan nisa. Waktu Nabi sholat witir 1 rakaat, yang dibaca 100 ayat surah An-Nisa.
Jadi Nabi, kita baca sholawat, kita puji Nabi. Siapa Nabi? Orang yang paling baik dalam baca Quran. Maka jadilah kita pencinta Al-Quran. Sayang sekali jika di rumah ada Quran, Quran berdebu, tidak pernah dibuka. Yang kedua, siapa Nabi? Nabi orang yang paling baik dalam mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau ada majlis dibacakan Al-Quran, berhenti semua berbicara, diam, dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang ketiga, siapa ini? Kita udah baca selawat buat Nabi. Siapa Nabi? Orang yang paling baik dalam mengamalkan isi Al-Quran. Yuk, majlis ini kita jadikan majlis selawat, majlis sebagaimana sifatnya Rasulullah, baik dalam membaca Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran, baik dalam mengamalkan isi Al-Quran. Semoga majlis kita adalah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Abdul Jalil Adnan dan Ustaz Hamzah Marhaban, Pak RW, Pak RT, Pak RT ya. Saya doakan deh, ya mudah-mudahan naik pangkat boleh. Jadi Pak, Pak Lurah bisa nggak sekarang? Jangan mau, apalagi dari Lurah Semper, Lurah Kebon Kosong, jangan mau, nggak ada orang ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.